Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur di pagi hari ini kita masih bisa berkumpul dan bertemu bersama di Bekal Pagi Belajar Kebenaran Alkitab. Bapak Ibu Saudara, saya akan mengajak kita semua untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur atas kasih penyertaan-Mu yang luar biasa. Dan kami ada Tuhan hari ini karena kasih penyertaan-Mu. Dan saat ini kami akan belajar bersama untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Supaya firman ini dapat menjadi bekal kami selama satu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu saja kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang pertama. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Perenungan kita pada hari ini di bawah tema yang mengatakan bahwa melewati setiap masa bersama Tuhan. Dari perenungan kita yang terdapat dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 ini kita akan belajar bahwa saat ini jika kita kembali, kita melihat kehidupan kita melihat keadaan kita yang ada di sekitar kita. Indonesia memang dikabarkan pada saat ini mengalami virus yang baru saja masuk beberapa waktu ini, yaitu virus HMPV. Namun, virus ini memang tidak seberat dan tidak separah virus COVID-19. Tapi Bapak Ibu Saudara, jika kita kembali kepada masa itu, ketika kita kembali kepada masa virus COVID-19 yang melanda tempat kita, daerah kita, rasanya tidak mudah untuk kita dapat melewatinya. Namun tidak disangka, ternyata sampai saat ini kita masih bisa hidup dan kita masih bisa ada. Itu karena kasih karunia Tuhan. Dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 yang mengatakan bahwa untuk segala sesuatu ada masanya dan untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Bapak Ibu Saudara, berbicara mengenai segala sesuatu di dalam perikop ini yang terdapat di dalam ayat 2 sampai ayat yang ke-8, di situ menjelaskan bahwa segala sesuatu adalah berbicara mengenai waktu, berbicara mengenai masa, berbicara mengenai kegiatan juga aktivitas manusia. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, mencabut, merombak, membangun, tertawa, menangis, dan sebagainya. Namun semua yang terjadi ini tidak lepas dari sepengetahuan Allah. Bapak Ibu Saudara, ada hal yang dapat menjadi bekal kita selama satu hari ini. Yang pertama, kita perlu tahu bahwa setiap masa dan waktu ini selalu ada perubahan. Ayat 2 sampai ayat yang ke-8. Maka Bapak Ibu Saudara, jangan heran dan jangan kecewa jika hal-hal atau setiap kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita tidak sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Jangan kecewa jika hari ini kita merasa bahagia namun besok kita menangis. Hari ini orang-orang yang kita kasihi masih ada, namun besok mereka sudah tiada. Hari ini kita masih memiliki harta kekayaan, namun besok semua itu sudah tiada lagi. Hal seperti ini pasti akan terjadi. Yang kedua, kita perlu tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah anugerah Allah. Terdapat dalam ayat yang ke-13. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Kita dapat mengingat setiap hal baik yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita masih bisa memiliki tubuh yang sehat, kita masih punya orang-orang baik di sekitar kita, kita masih punya tempat tinggal, kita masih bisa bekerja, kita masih punya karir yang bagus, kita masih punya keadaan situasi yang bagus. Itu semua hanya karena Tuhan.
bahkan kita dapat menikmati hasil dari jerih payah kita sendiri, itu semua dapat terjadi tidak mungkin jika bukan karena campur tangan Tuhan. Dan yang ketiga yang perlu kita ketahui adalah Allah mau kita hidup takut akan Dia. Ayat yang ke-14. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Ya, yang ketiga adalah Allah mau kita hidup takut akan Dia. Dari setiap hal yang terjadi, bukan hanya hal-hal baik yang kita ingat, yang dulu pernah terjadi, ini, itu, dan sebagainya. Melainkan setiap hal, kesulitan, penderitaan, bahkan sakit penyakit, dan sebagainya. Ketika kita mengalami keadaan terpuruk, atau hal-hal yang membuat kita senang, bahagia, sukacita, dan sebagainya. Semua yang terjadi ini Tuhan mau supaya kita tetap hidup di dalam Dia. Tuhan mau supaya setiap hal, kejadian, masa, waktu yang sudah terjadi silih berganti, Tuhan mau supaya kita tetap takut akan Dia. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita lakukan adalah kita tetap bertanggung jawab atas kehidupan kita ini. Kita harus ingat bahwa kehidupan yang terjadi sampai saat ini, kita masih bisa hidup sampai saat ini, itu karena anugerah Tuhan. Bukan karena kita sendiri yang memilih untuk bisa hari ini saya masih hidup, itu karena pilihan saya, itu karena perbuatan keajaiban yang saya lakukan sendiri. Tidak Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau supaya kita yang masih bisa hidup sampai saat ini, melewati setiap masa demi masa, supaya kita tahu bahwa hidup kita adalah tanggung jawab dari pribadi kita. Dan kita tahu bahwa kehidupan yang baik, kehidupan yang ada sampai saat ini adalah anugerah Tuhan. Dan yang berikutnya Tuhan mau bahwa kita harus tetap belajar, bahwa kita harus tetap takut akan Dia. Jangan karena kita merasa, oh iya, hidup ini adalah anugerah, Tuhan masih memberikan kesempatan bagi saya untuk hidup saat ini. Maka dari itu Tuhan pasti akan mengampuni saya karena anugerahnya tidak ada habisnya. Tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Karena kita tahu hidup ini adalah anugerah dan kesempatan emas yang Tuhan berikan bagi kita. Maka dari itu kita harus tetap bertanggung jawab dan kita harus tetap hidup kudus dan takut akan Dia. Memang segala sesuatu ada masanya, segala sesuatu ada waktunya. Sebelum hal-hal buruk itu terjadi, perlu diketahui bahwa kita harus tetap hidup takut akan Dia. Banyak berita, banyak informasi, hal-hal yang kita dapat dari luar sana mengenai kecelakaan, musibah, bencana alam. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, apa yang akan terjadi beberapa menit ke depan, apa yang akan terjadi beberapa hari ke depan. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, persiapkanlah waktu yang ada saat ini dan teruslah mengerti apa yang menjadi kemauan Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kehidupan kita ini tidak sia-sia. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, tetap semangat dalam menjalani aktivitas kita selama satu hari ini. Ingat bahwa waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan adalah anugerah, maka dari itu pertanggungjawabkan setiap hal yang kita kerjakan. Karena segala sesuatu yang kita kerjakan tidak sia-sia dan tidak percuma begitu saja, melainkan Tuhan mau kita menjadi berkat dan menjadi alatnya. Baik Bapak Ibu Saudara, kiranya firman Tuhan pada hari ini dapat menjadi bekal kita selama satu hari ini dan kita ingat bahwa kehidupan kita sangat berharga di mata Tuhan, maka kita dapat menjalani setiap kehidupan kita dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, untuk setiap hal baik yang dapat kami rasakan. Dan kami bersyukur Tuhan di pagi yang indah ini kami bisa bangun, kami bisa merasakan kasih-Mu. Dan kami tahu Tuhan, Engkau tidak melepaskan kami begitu saja, melainkan ada rencana-Mu yang indah dalam kehidupan kami. Maka dari itu Tuhan, buatlah kami mengerti, buat kami dapat meresponi setiap anugerah yang Kau berikan, supaya kami dapat menjalani kehidupan ini tidak dengan sia-sia, melainkan kami bisa bertanggung jawab untuk setiap hal yang telah Kau berikan. Terima kasih Tuhan Yesus, ajari kami untuk dapat mengerti yang Kau mau, ajari kami untuk dapat mengasihi sesama, ajari kami untuk dapat mengerti
apa yang seharusnya kami kerjakan dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu saja kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.